Selamat pagi Selamat semua. pagi. Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu di minggu kedua. di tahun 2022. Kayak berima ya. Cantik ya. Baiklah, kita akan melanjutkan. Kita di pelajaran kedua sekarang yang judulnya murid yang tidak terikat pada harta. Harta dunia ya maksudnya. Kalau harta di surga mah kita juga pengen terikat. Harus dikumpulkan. Harus dikumpulkan. Nasnya diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ini kisahnya udah pada tahu juga sih ya. Ini tentang seorang muda yang datang ke Tuhan Yesus terus tanya, "Guru, gimana supaya saya bisa dapat hidup kekal?" Itu pertanyaannya. Nah, kita mungkin agak sedikit lebih maju, kita nggak bahas di bagian itu, tapi nanti kita akan lihat pembahasan yang lebih praktis mungkin ya. Semoga ya. Iya, semoga. Oke, kita akan mulai dari karena ini bicara soal harta dan murid-murid Yesus, murid Kristus itu seharusnya tidak terikat pada harta. Jadi dimulainya dari ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Matius 6 ayat 33. Yang harusnya teman-teman juga pasti udah hafal semua ya. Iya. Mungkin ada juga yang udah hafal tapi lupa lagi. Oh iya. Atau dulu hafal sekarang Lupa. Iya. Yang pasti nggak mungkin dulu nggak tahu sekarang nggak inget gitu ya. Oke, Bu, silakan lanjut aja, Bu. Ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita berdoa dulu kali Pak ya. Oh iya, malah lupa loh. Baiklah. Silakan Bapak pimpin. Ya, kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan menyertai kami sepanjang minggu, dan Tuhan menyertai juga dari hari ke hari, bahkan waktu ke waktu Tuhan menyatakan kehendak Tuhan kepada kami semua. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan itu. Kami sekarang mau merenungkan beberapa bagian dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami semua supaya perenungan ini sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau menyatakan kepada masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami. Haleluya. Amin. Oke, baiklah. Jadi judul yang pertama, Bu. Hidup di dunia perlu uang. Jelas. Iya, karena ada idiom itu ya. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Ya itu ya. Segala urusan dunia kali ya. Ya sebetulnya sih. Tapi ada juga. Gerejawi juga perlu, misalnya sokongan dana kayak gitu. Tapi maksudnya tuh ya itu yang tadi Pak Arsendi juga sempat bilang gitu. Kalau betul uang bisa membeli segala sesuatu, harusnya orang kaya nggak merasa berkekurangan ya. Tapi kan ada istilah gini ya Pak, misalnya uang bisa membeli makanan, tapi tidak bisa membeli selera makan. Contohnya gitu ya. Atau uang bisa apa tadi, membeli teman. Ya, nanti ada kerusuhan di sebelah tapi sana. Tapi tidak bisa membeli persahabatan, sesuatu kayak gitu. Jadi kalau dibilang uang bisa mencukupi, maksudnya apa ya, menjadi jawaban atas segala sesuatu, bisa dibilang enggak ya? Iya. Uang bisa membeli peralatan-peralatan untuk belajar, tapi tidak bisa membeli kepintaran. Nah, gitu. itu kan. Iya. Jadi bagaimana dong orang Kristen harus memandang uang ini? Nah, itu kita jadi ngebahas sebetulnya uang itu dapetnya dari mana? Ini dalam segi orang Kristen ya, sudut pandang orang Kristen ya. Iya. Karena kan sebetulnya ada kekuatan lain di dunia yang bisa memberi uang. Jadi waktu kita berupaya mencari uang, ada kekuatan lain yang bisa memberi. Makanya kan jadi Robin Hood itu ya. Nggak masalah itu kalau lu ngebagi-bagian pada itu. Nah, karena semuanya perlu konteksnya cerita itu kan waktu itu semua perlu uang, dan ada pemerintah yang zolim gitu. Ada golongan yang korup nih ya, sehingga ada yang nggak kebagian uang misalnya gitu. Nah, tapi kalau kita mau kembali ke Alkitab, yang kita terima sebetulnya adalah besar kecil itu relatif.
tanggung jawab itu kan di mata Tuhan sama ya. Kita ingat yang perumpamaan talenta itu ya. Ada yang dikasih 1, dikasih 2, dikasih 5. Sebetulnya semuanya punya, diberi oleh Tuhan sebelumnya, sudah diberi kemampuan untuk mengelola itu. Jadi Tuhan memberi berkat itu nggak mungkin dikasih gitu aja gitu. Karena Tuhan tahu di balik pemberian misalnya talenta tadi itu ada kemampuan mengelola dan lain sebagainya juga ya. Nah, kemampuan mengelola memang beda-beda, tapi semua orang punya kemampuan untuk mengelola itu. Nah, kalau kita bandingin sedikit ini agak jauh loncatnya ke Filipi 4 ayat 19. Ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi segala sesuatu yang diperlukan akan dicukupi melalui kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tidak mungkin ada hal-hal negatif yang dimuliakan melalui Kristus. Jadi harus kembali lagi pada kemuliaan Allah itu diberikan secara jalan-jalan yang positif aja. Nah, segala sesuatu itu yang termasuk uang akan dicukupkan kepada orang-orang yang mengikut itu ya, memenuhi keperluanmu tuh. Kalau konteksnya memang tentang bagaimana jemaat Filipi bisa dicukupi gitu. Dan itu menjadi dasar juga kita mau masuk poin kedua nih teman-teman. Kalau tadi kita udah membahas bagaimana kita perlu uang atau harta dunia gitu ya. Nah, seringkali jebakannya tuh kan kalau tadi Alkitab sudah bilang Allah akan memenuhi segala keperluan. Tapi yang suka membuat kita jadi jatuh dan terikat pada harta duniawi itu rasa khawatir, rasa tidak cukup gitu ya. Rasanya nggak cukup nih kalau segini aja gitu. Rasanya pengeluarannya akan lebih besar daripada pendapatan gitu ya. Sehingga nah itu yang tadi Pak Arsen dibilang, ada cara-cara mendapatkan harta atau uang yang sebetulnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tadi kan dibilang kalau berdasarkan kemurahan Allah ya harusnya dengan cara yang benar gitu. Nah, terus jadi tadi saya sempat tanya, jadi gimana dong ya Pak gitu supaya kita ini nggak jatuh ke dalam jebakan itu gitu ya. Rasa tidak cukup, rasa khawatir gitu ya. Dan ada di ayat hafalan kita ternyata gitu ya. Iya, betul, ada di ayat hafalan. Karena kalau semua yang mencari dahulu kerajaan Allah akan dicukupkan. Ada beda orientasi ngebikin jadi dasar pemikiran gitu jadi beda juga. Karena ada beda tujuannya, jadi kita melakukan hal-hal itu juga jadi beda. Bayanginnya gini ya, kalau misalnya kita dengan segala ketakutan mau mendapatkan kecukupan hidup, jaminan itu kita pasti cari kan, kemampuan mengelola uang, analisa keuangan, penggunaan berhitung uang, banget ya, harus berhitung karena nggak ada jaminan. Misalnya nih, saya kemarin ini lagi iseng-iseng gitu ya, lihat reksadana itu ada yang si persentasenya naik sampai puluhan persen, tapi di waktu yang sama ada yang drop sampai puluhan persen juga. Berarti kan orang yang invest di situ turunnya bisa jauh banget, tapi di satu yang di bagian lain bisa naiknya begitu tinggi. Terus kita harus berhitung sangat betul nggak waktu kita mau pasang invest di situ, kita harus berhitung, oh dia nih sebetulnya akan menguntungkan atau enggak gitu ya. Nah kan kita harus berhitung itu, berarti kita harus melihat perusahaan ini latar belakangnya dipelajari, dan ya sampai hari ini sih sepandai-pandainya tupai melompat gitu, sepandai-pandainya berhitung tetap ada jeblosnya juga.
banyak orang memang berhasil di saham, di investasi dan lain-lain. Tapi ada juga cerita-cerita bahwa mereka kejeblos juga. Dan begitu loss itu kan langsung nggak ngomong 100-200 ribu, tapi sampai puluhan atau bahkan ratusan. Jadi maksud kami berdua adalah balik lagi supaya kita tidak merasa khawatir lalu berhitung lalu mengandalkan kekuatan sendiri, ya memang harus menyerahkan persoalan harta ini kepada Tuhan lagi ya, yang memberikan tadi di poin pertama. Nah ini dasarnya itu bukan pada kemampuan kita ya, pada penyerahan dirinya pada penyerahan diri. Carilah dahulu kerajaan Allah kan gitu. Nah sehingga jadi kalau kita menyadari siapa yang memberikan, siapa yang memelihara hidup kita, ya kita juga nggak merasa harus ketakutan berhitung seperti itu ya. Motivasinya tadi yang Pak Arsendi bilang ya. Ketika kita mencari kerajaan Allah, tujuannya kan juga berbeda. Nah ini menarik ya, saya jadi ingat kesaksian seorang jemaat gitu yang cerita pada kami bagaimana mereka dulu pernah mengalami masa suaminya harus down banget itu ya, secara ekonomi drop karena keluar dari pekerjaan, jadi mereka nggak punya penghasilan tetap, lalu sempet ya kecewa sama Tuhan, lalu bahkan berpikir untuk meninggalkan Tuhan gitu ya. Nah tapi puji Tuhan si istrinya ini begitu kuat gitu, dia bilang kita nggak bisa begitu. Jadi mereka tetap percaya, tetap beriman, dan ibu ini kesaksian gitu sama saya, aneh loh gitu. Selama sekian tahun suaminya nggak punya pekerjaan tetap, itu anak-anak nggak berkekurangan, bisa sekolah. Memang ada yang memberi pekerjaan misalnya tolong masak gitu atau jualan ini itu, tapi secara ajaib mereka tidak pernah berkekurangan. Bahkan anaknya ikut bersaksi punya rumah gitu ya. Jadi saya yang dengarnya juga sampai waduh bingung gitu ya, nggak sampai gitu dengan pemikiran perhitungan manusia, tapi itu yang Tuhan lakukan gitu. Bagaimana pemeliharaan itu kembali ke tangan Tuhan, bukan hasil hitungan manusia gitu. Nah ini kalau mau menyambung ke pelajaran kita soal orang kaya itu menarik nih ya teman-teman. Sekilas mungkinnya saya bisa jelaskan. Kalau teman-teman sempat baca nanti dari Matius 19 ayat 16 sampai 26, orang yang datang kepada Yesus ini, dia bukan orang yang nggak ngerti firman Tuhan. Dia ngerti Taurat ya. Dia bahkan melakukan itu. Kemungkinan lahir dari keluarga yang berada juga. Karena dari kecil udah bisa memberi pada orang lain gitu. Ya. Sehingga dia bukan orang yang asing gitu dengan semua perbuatan baik dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal ternyata yang tidak dipahami gitu. Bahwa dia tuh tidak boleh terikat pada hartanya. Jadi kalau teman-teman berpikir, waktu dulu saya ingat Pak Arsendi juga pernah jelasin pada saya atau dalam khotbah gitu ya, apa artinya orang Kristen terus jadi harus semua nggak bisa punya harta gitu, semua harus dijual lalu dibagikan gitu ya. Masalahnya bukan nggak punya hartanya, tapi keterikatannya itu, mau menyerahkan harta kepada Tuhan atau nggak gitu ya Pak. Dan orang kaya ini dia punya keterikatan ke sana. Itu yang membuat Tuhan Yesus bilang juga, kalau kamu mau sempurna gitu, kalau kamu sungguh-sungguh mau ikut aku ya lepaskan juga gitu Tuhan yang pertamanya itu ya. Jadi bayangin kalau misalnya kita semua nggak boleh punya kita harus jual semua harta kekayaan, nanti orang yang terima barang jualan kita nggak bisa masuk surga dong. Jadi karena dia jadi kaya. Nah itu jadi teman-teman bisa dipahami ya dalam perikop bacaan pelajaran sekolah minggu kita, bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan orang Kristen punya properti misalnya, punya uang, tapi hatinya ada di mana. Kalau hatinya ada di situ, itu yang salah.
Makanya tadi kita jelaskan juga soal yang poin pertama itu ya, kita perlu uang, tapi hati kita ada di mana nih gitu, pengakuan pemeliharaannya ada di mana. Nah, dan ini hampir menutup nih pelajaran kita. Kalau orang Kristen punya uang, jadi ya itu, kalau orang Kristen punya uang, dia akan berhitung apa yang mau Tuhan nyatakan melalui uang ini. Makanya dia nggak hanya mikirin saya mau apa ya habis ini, tapi dia akan berpikir Tuhan mau apa dengan apa yang saya punya ini. Begitu dapat honor gitu, masuk ke rekening, cereng gitu ya, sudah masuk, cair gitu ya, invoice gitu ya. Oke, apa yang mesti dilakuin selanjutnya itu dibawa dalam doa supaya nggak kejeblos. Saya pengalaman pribadi, saya kejeblos. Saya pikir ada uang, lalu saya mau pakai aja sesuai dengan kehendak saya gitu. Bikin ini, terus bulan depan kan dapat lagi. Oke, pakai kartu kredit. Waduh, jadi nih. Iya. Untung waktu itu kenal sama ada orang gereja waktu itu yang cukup cerewet gitu, dan dia nggak bisa lo kayak gitu. Gitu ya. Ini harus begini gitu. Ternyata yang cerewet itu jadi istri gitu ya. Sudah terlatih. Ya jadi itu ya teman-teman. Maksudnya ini pengelolaan uang itu yang pasti yang pertama tentu perpuluhan ya. Teman-teman harus ingat itu. Berapapun jumlah penghasilan kita, mau kecil mau besar, perpuluhan harus diberikan. Jangan coba-coba mengurangi perpuluhan atau mengalihkan perpuluhan. Kadang ada orang kayak gitu ya. Saya bisa alihkan ke fakir miskin misalnya gitu. Nggak diberikan ke gereja, tapi akan saya bagikan. Toh sama kan, nanti juga kalau saya kasih ke gereja juga diberikannya kepada misalnya orang-orang yang memerlukan. Nggak begitu ya teman-teman. Perpuluhan adalah hak Tuhan gitu. Nah, lalu sisanya itu yang minta Tuhan pimpin untuk apanya gitu. Nah, ini juga sharing dari saya mungkin ya, karena kan sekarang saya tidak bepekerjaan nih gitu. Tapi salah satu doa pekerjaan saya, banyak sih ya di dunia. penghasilannya yang nggak ada gitu. Nah, tapi saya berdoa karena kami juga mendukung beberapa pelayanan gitu, beberapa anggota keluarga juga yang lebih kemampuan ekonomi lebih di bawah kami gitu. Salah satu doa saya begitu, Tuhan walaupun saya tidak punya penghasilan tetap, tapi saya mau tetap jadi saluran berkat gitu untuk mereka. Apa yang selama ini kami rutin beri, saya mau tetap beri gitu. Dan sampai sekarang sih saya beriman Tuhan akan memberikan porsinya mereka melalui saya gitu. Menarik tadi diskusi sama Pak Arsendi juga, kadang orang tuh mau memberi karena kelebihannya ya, dari kelebihannya ya. Nah, tapi kalau kita bisa belajar mendukung pekerjaan Tuhan tuh justru jadi komitmen dulu kali ya mungkin, bukan dari sisa penghasilan kita gitu, sehingga kita mau melihat juga bagaimana Tuhan nanti pelihara sisa. Misalnya gitu ya, kalau kita memberi di awal bulan ya Tuhan akan mencukupkan sampai akhir bulan gitu. Saya sih sudah. Terus bulan depan gimana? Nah itu ya, itu kembali lagi gitu. ke awal-awal persoalan keterikatan itu karena ada ketakutan gitu. Khawatiran itu Khawatiran. Ya. Gitu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, sesuai judul pelajaran kita tidak mau mengikatkan diri pada harta duniawi, tapi kita mau mengelola harta itu dan memanfaatkannya untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Bisa ya, nanti pekerjaan Tuhan memang bisa macam-macam. Sekali lagi kalau misalnya yang 10 itu masuk ke gereja, nanti kan bisa bantu pelayanan gereja, bisa bantu sosial juga. Tapi bukan kita yang memberikan langsung, itu ada bedanya juga ya. Orang jadi nggak terikat sama kita, tapi orang melihat bahwa pemeliharaan Tuhan melalui gereja. Yang seringkali miss juga di beberapa orang di luar gereja melihat bahwa gereja itu punya banyak uang, jadi kalau nilai-nilai sosial biasanya minta aja ke gereja gitu. Padahal bukan itu juga. Tuhan sedang
mau membagikan kasihnya melalui gereja gitu ya. Oke, itu melebar. Kayak saya dong. Baiklah, karena kita sudah ngantuk. Nggak dia sudah tidur. Pules gitu ya. Jadi semoga teman-teman nggak kayak Talita ya, dengerin pelajaran kami lalu pules. Karena sebentar lagi akan masuk ibadah. Iya, bisa konsentrasi justru. Ya, baik, kita akan menutup pelajaran. Saya akan memimpin dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pelajaran kami pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami lagi untuk secara bijaksana mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Bukan berdasarkan kekhawatiran kami, tetapi justru di balik itu kami membawa pengucapan syukur kami karena Tuhan memberkati kami melalui harta duniawi. Biarlah kiranya Tuhan, murid-murid kami dan semua yang menyaksikan video ini juga boleh memiliki hikmat dalam pengelolaan keuangan mereka. Amin. Kalau saat ini ada yang sedang khawatir tentang keuangan mereka, ada yang terikat hutang, ada yang mungkin berurusan dengan pinjaman-pinjaman. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong mereka. Kuasa Tuhan lebih besar daripada segala masalah mereka. Amin. Tapi biarlah terlebih dahulu mereka membawa hati mereka kepada Tuhan dalam pertobatan, sehingga Tuhan membuka jalan bagi mereka. Amin. Dan menunjukkan pertolongan Tuhan bagi mereka. Kami berdoa supaya murid-murid kami ataupun siapapun juga boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan, boleh mengakui semua keterbatasan mereka dalam pengelolaan kekayaan. Kalau sampai saat ini mereka masih diliputi kekhawatiran, biarlah kami juga boleh terus menjadi alat Tuhan, saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan melalui penghasilan kami, melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik di gereja maupun juga di tempat-tempat lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kalau saat ini kami juga mau bersiap untuk mengikuti ibadah, kiranya Tuhan juga yang akan menolong kami, memampukan kami untuk mengikuti dalam konsentrasi dan juga ucapan syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa minggu depan.